Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai dimensi 3 kubus. Dalam video ini, kami menjelaskan materi mengenai kedudukan titik, garis, dan bidang. Materi pertama, kedudukan titik terhadap garis. Kedudukan titik terhadap garis. Nah, di sini kedudukan titik terhadap garis itu ada dua. Yang pertama adalah titik terletak pada garis. Lalu yang kedua adalah titik terletak di luar garis. Nah, yang pertama, titik terletak pada garis. Di sini ada garis AB dan juga titik A, titik B. Berarti titik A di sini adalah terletak pada garis AB karena dia juga ikut membangun satu garis AB tersebut. Begitu juga dengan B. Lalu yang kedua adalah titik terletak di luar garis. Nah, di sini ada titik C dan juga ada garis AB. Nah, berarti titik C di sini itu terletak di luar garis AB karena dia tidak ikut membangun suatu garis AB tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada 4 soal. Tentukanlah kedudukan titik terhadap garis pada kubus. Kita langsung saja masuk yang pertama, yaitu tentukanlah kedudukan titik E terhadap garis EF. Titik E terhadap garis EF di sini. Nah, berarti titik E ini juga ikut membangun suatu garis EF. Berarti titik E terletak pada garis EF. Lalu yang kedua, tentukan kedudukan titik D terhadap garis GH. Titik D terhadap garis GH. Nah, berarti titik D di sini dia tidak ikut membangun suatu garis GH, maka bisa kita tulis titik D terletak di luar garis GH. Lalu yang ketiga, tentukan kedudukan titik A terhadap garis AD. Titik A terhadap garis AD. Nah, di sini ya, berarti titik A juga ikut membangun suatu garis AD. Maka bisa kita tulis bahwa titik A terletak pada garis AD. Lalu kita masuk yang keempat, tentukan kedudukan titik G terhadap garis BC. Titik G terhadap garis BC. Di sini ya. Berarti bisa kita peroleh bahwa titik G ini dia tidak menyatu dengan garis BC, maka dia titik G terletak di luar garis BC. Materi kedua, kedudukan titik terhadap bidang. Kedudukan titik terhadap bidang dibedakan menjadi dua macam, yaitu titik terletak pada bidang dan titik terletak di luar bidang. Titik terletak pada bidang yaitu titiknya berada di dalam bidang tersebut, sedangkan titik terletak di luar bidang yaitu titiknya tidak berada di dalam suatu bidang. Contoh, titik A terletak titik-titik bidang ABCD. Bisa dilihat titik A berada di dalam bidang ABCD, sehingga titik A terletak pada bidang ABCD. Contoh kedua, titik F terletak titik-titik bidang CDHG. Bisa dilihat, titik F tidak berada di dalam bidang CDHG, sehingga titik F terletak di luar bidang CDHG. Materi yang ketiga, kedudukan garis. Jadi kedudukan garis terhadap garis. Ada 3 kedudukan garis terhadap garis. Yang pertama sejajar, yang kedua berpotongan, dan yang ketiga bersilangan. Yang pertama, garis sejajar. Garis sejajar adalah garis yang posisinya saling berdampingan atau sejajar dan tidak memiliki titik temu meskipun ditarik sejauh apapun. Contohnya, garis AB sejajar garis DC. Garis AB juga sejajar garis HG. Karena apabila ditarik sejauh apapun, garis AB terhadap garis DC akan selalu sejajar dan berdampingan serta tidak memiliki titik temu. Garis AB dan garis HG juga tidak akan memiliki titik temu meskipun ditarik sejauh apapun dan posisinya tetap berdampingan. AB sejajar DC. AB sejajar HG. Yang kedua adalah garis berpotongan. Garis berpotongan adalah garis yang memiliki titik temu atau titik potong. Contohnya garis EF berpotongan dengan garis BF. Garis EF memotong garis BF karena memiliki titik temu di titik F. Ada lagi contohnya garis AC berpotongan dengan garis GC. Garis AC berpotongan dengan garis GC karena keduanya memiliki titik temu yaitu di titik C.
EF berpotongan FB. AC berpotongan GC. Selanjutnya adalah garis bersilangan. Garis bersilangan adalah garis yang apabila ditarik sejauh apapun tidak memiliki titik temu, namun posisinya juga tidak sejajar. Contohnya, garis AC bersilangan dengan garis EF. Garis AC bersilangan EF. Garis AC bersilangan EF karena apabila ditarik sejauh apapun, garis AC dan garis EF tidak akan memiliki titik temu. Namun, garis AC dan garis EF posisinya juga tidak sejajar. Contoh lainnya adalah garis AD bersilangan dengan garis HG. AD bersilangan HG. Karena apabila ditarik sejauh apapun, garis AD tidak memiliki titik temu dengan garis HG dan garis AD juga tidak sejajar dengan garis HG. Sekian materi kedudukan garis terhadap bidang, semoga dapat dipahami ya teman-teman. Materi yang keempat, kedudukan garis terhadap Materi bidang. berikutnya adalah kedudukan garis terhadap bidang. Kedudukan garis terhadap bidang dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, garis terletak pada bidang, yang kedua, garis sejajar pada bidang, dan yang ketiga, garis memotong atau menembus bidang. Garis terletak pada bidang apabila terdapat lebih dari satu titik temu. Contohnya, garis AB terletak pada bidang ABCD. Garis AB dikatakan terletak pada bidang ABCD karena ada titik temunya yang lebih dari satu, yaitu titik A dan titik B. Kita lanjut yang kedua, yaitu garis sejajar pada bidang. Dikatakan sejajar apabila garis dan bidang tersebut tidak memiliki titik temu. Contohnya, garis AB sejajar dengan bidang CDGH. Garis AB sejajar dengan bidang CDGH. Garis AB dan bidang CDGH dikatakan sejajar karena tidak memiliki titik temu, walau diperpanjang sampai manapun. Karena yang namanya sejajar tidak akan pernah dipertemukan. Kita lanjut yang ketiga, yaitu garis memotong atau menembus bidang. Garis memotong atau menembus bidang apabila garis dan bidang tersebut mempunyai satu titik temu. Contohnya, garis AB memotong bidang BCFG. Garis AB dikatakan memotong bidang BCFG karena garis AB dikatakan memotong bidang BCFG karena mempunyai satu titik temu, yaitu di titik B. Dan materi terakhir mengenai kedudukan bidang terhadap Kedudukan bidang terhadap bidang itu ada 2, yaitu sejajar dan berpotongan. Contoh berpotongan yaitu ABCD berpotongan dengan ABEF. Kenapa disebut berpotongan? Karena dia memiliki titik temu yaitu A dan B, maka disebut berpotongan. Nah, contoh keduanya yaitu sejajar. Nah, kalau sejajar dia tidak memiliki titik temu. Contohnya ABCD dengan EFGH. Dia tidak memiliki titik temu. Itulah sebabnya disebut sejajar. Nah, kalau contoh lainnya yaitu kita bikin baru ya. Nah, contoh ketiga yaitu BDG berpotongan dengan ABCD. Kenapa disebut berpotongan? Karena dia memiliki titik temu yaitu B dan T, maka disebut berpotongan. Nah, itulah materi yang dapat kami sampaikan mengenai dimensi 3 kubus. Semoga dapat bermanfaat, dan kami juga mohon maaf apabila jika ada penjelasannya yang kurang jelas.